kasih Iksa Singaraja yang sudah memfasilitasi kami dari KONI Kabupaten Buleleng untuk melakukan tes fisik hari ini. Untuk diketahui, tes fisik kita laksanakan hari ini tanggal 8 April dan juga besok tanggal 9 April 2025 selama 2 hari. Untuk 48 cabang olahraga yang akan kita seleksi nanti menjadi tim atau kontingen definitif pada tanggal 1 Mei 2025. Bahwasanya hari ini teman-teman dari Pemkab sudah hadir, sudah melakukan tes, beberapa tes sudah diikuti, dan dari pengamatan saya pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, sesuai dengan daftar yang mereka kirimkan kepada KONI Kabupaten Buleleng, karena sebelum ini mereka juga sudah mengirimkan daftar-daftar nama, kemudian identitas atlet yang akan mengikuti tes hari ini. Kemudian hari ini juga mereka sudah mengikuti beberapa tahapan, dan saya berharap besok juga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Setelah ini, teman-teman media yang saya hormati, setelah hari ini tanggal 11 April 2025 kita akan melaksanakan psikotes terhadap 800 calon atlet kontingen Kabupaten Buleleng yang akan memperkuat kontingen Kabupaten Buleleng. Itu akan kita laksanakan tanggal 11 April bertempat di SMK Negeri 3 Singaraja. Setelah itu kita akan melaksanakan DES dengan pendapat dengan ketua-ketua Pemkab dan juga didampingi para pelatih. Pada saat itulah kita akan menentukan seberapa banyak satu tim dibutuhkan untuk meraih medali emas, bukan medali yang lain. Jargon kita adalah meraih medali emas. Buleleng bisa juara, karena emas satu akan mengalahkan sekian ribu perak maupun perunggu. Nah, setelah itu tanggal 1 Mei kita akan umumkan siapa-siapa atlet yang berhak mewakili Kabupaten Buleleng yang masuk dalam tim definitif kontingen Kabupaten Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2020. Jumlahnya saya sampaikan hari ini sampai besok jumlahnya sekitar 800 orang, tapi kita akan perciut lagi, jumlahnya belum tahu, kita tentukan jumlahnya pada saat DES. Karena dari sana kita akan melihat potensi atlet untuk meraih medali emas. Selanjutnya tanggal 1 Mei kita bentuk tim definitif. Setelah itu kita akan laksanakan tes sentralisasi. Sentralisasi akan kita laksanakan selama 5 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan berangkat tanggal 9 September 2025 sampai dengan 17 September 2020. Penegasan tidak ada rombengan dalam rombongan. Nah, ini saya kemarin juga diingetin oleh Pak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Pak Ngurah Harje, bahwasannya di dalam kontingen Kabupaten Buleleng jangan sekali-sekali ada rombengan. Inilah pentingnya kita melaksanakan kegiatan seleksi secara objektif untuk nanti mengurangi unsur-unsur subjektif dari tim yang kita bentuk, sehingga tim yang akan berangkat adalah benar-benar tim yang siap-siap meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Bali mendatang. Untuk kali ini kan baru pertama kali dilaksanakan tes psikologi. Nah, kira-kira apa yang menjadi motivasi, Pak? Begini, tes psikologi kita sudah laksanakan 2 kali. 2 tahun lalu kita juga laksanakan, kemudian tahun ini kita juga laksanakan. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ketika fisik itu antar lawan dengan kita itu sama, maka dibutuhkan intelijensi. Di sanalah dibutuhkan bagaimana kemampuan seorang atlet mengelola emosi, kemudian mengendalikan diri untuk bisa menandingi atau menyaingi lawan yang akan dihadapi pada pertandingan nanti. Karena selama ini kita akui tidak sedikit atlet-atlet yang memang down mereka sebelum melakukan perlawanan. Mereka sering mendengar nama besar dari calon lawannya, mereka sudah down. Oleh karenanya, melalui kegiatan psikotes ini kita berharap membangun mental mereka, psikis mereka untuk menjadikan mereka Buleleng bisa juara. Ini kita lakukan semata-mata untuk bagaimana kita memahami profil atlet kita secara keseluruhan, dan kemudian nanti ini akan kita jadikan parameter dalam menentukan tim definitif. Jadi kondisi fisik, kemudian psikotes dan des evaluasi akan kita elaborasi menjadi satu, lalu keluarlah dalam satu formula
kontingen cabang olahraga A jumlahnya sekian orang, kontingen cabang olahraga B sekian orang, dan seterusnya. Nah, kalau untuk komponen fisik, saya kira tes komponen fisik adalah mengetes seluruh komponen biomotorik, baik itu kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelentukan, dan lain sebagainya. Nah, untuk tes psikologi tentu saja kita akan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga. Tim psikolog sudah memahami apa yang mesti dilakukan, dan menurut saya psikotes kali ini lebih spesifik karena ada 2 item yang akan kita cari, kita ukur datanya. Yang pertama adalah tentang intelligence quotient, bagaimana kecerdasan minimum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana coping stress mechanism. Nah, ini adalah bahasa-bahasa teknis di mana nanti tim psikolog akan bisa memberikan definisi bahwa si A karakteristik seperti ini di cabang olahraga beregu, dia memiliki karakter seperti ini, dan ini tentu akan menjadi data buat rekan-rekan coach, rekan-rekan pelatih, sehingga dia bisa meramu dengan kalau cabang olahraga beregu ada 11 orang, 5 orang memiliki karakter seperti ini, sekian orang memiliki karakter seperti ini, nanti itu akan berkorelasi pada strategi permainan, kemudian bagaimana menentukan pola-pola pergantian pemain dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya kira akan kita dapatkan dari hasil tes kondisi fisik dan tes psikologi, saya kira. Begitu ketatnya ya tes untuk menghasilkan tim yang sulit. Ya. Target yang dicapai seperti apa? Kalau dari sisi target pelaksanaan tes, tentu saja kami berharap tes ini berjalan dengan teliti, dengan cermat, kemudian semua data terinput dengan baik, tidak ada kekeliruan, sehingga nanti data-data ini akan dianalisis, kemudian menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan, begitu. Dan saya berharap teman-teman di SC juga mulai meningkatkan profesionalismenya di dalam pelaksanaan tes, karena sekali lagi data itu sangat mahal, dan data ini betul-betul kita akan jadikan acuan di dalam mengambil setiap keputusan. Nah, menarik bagi KONI Buleleng hari ini, kami di tim Sport Science KONI Kabupaten Buleleng merancang tes ini 1 kali. Kenapa demikian? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tentu saja 1 kali ini merupakan do or die gitu ya. Kesempatan kalau nggak sekarang bubar sudah. Dan saya tadi tekankan pada atlet untuk melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada lagi kesan kalau dulu-dulu merasa tes tahap pertama sudahlah santai aja, nanti tes tahap kedua kita tidak ada. Kalau sekarang mereka jatuh berarti bubar, berarti pulang. Karena sekarang kita lakukan tes terhadap sekitar 800 atlet, dan itu akan kita ciutkan tentu saja. Oleh sebab itu kalau dia tidak melakukan dengan baik, ya tentu saja peluang untuk tampil membela Buleleng di Porprov menjadi hilang gitu. Oleh sebab itu 1 kali ini harus dimanfaatkan secara berharga. Dan terus terang kriteria ini sangat ketat, seketat efisiensi. Raih saat ini akan menjadi acuan utama ya. Bahwa 3 komponen tes kondisi fisik, tes psikologi, dan tes evaluasi ini kita lakukan formulasi dengan konstanta tertentu gitu ya, dengan kita beri bobot gitu, sehingga nanti per cabang olahraga akan punya penilaian, bobot penilaian. Di situ nanti akan kita keluar cabang olahraga beberapa klaster menjadi cabang olahraga unggulan, cabang olahraga prioritas, dan cabang olahraga binaan. Nah, tentu ini dibedakan klasterisasinya berdasarkan elaborasi dari ketiga data tadi gitu, sehingga data ini menjadi penting bagi kita gitu. Saya kira semua teman-teman di Pemkab sudah paham betapa mereka mempush sesuatunya di tes kondisi fisik gitu. Jadi karena bobot tes kondisi fisik dan tes psikologi tentu saja berbeda dengan bobot-bobot yang lain gitu. Saya kira demikian.